Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Jarani, NIM 4512421046. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran mengenai kearifan lokal suku Baduy Banten. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Suku Baduy merupakan salah satu suku di Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Sebenarnya masyarakat tersebut kurang suka dengan sebutan Baduy itu. Mereka lebih suka disebut dengan orang Kanekes atau disebut dengan perkampungan asal mereka sendiri seperti orang Sibeo, orang Tangtu, atau lain-lainnya. Secara garis besar, masyarakat suku Baduy memiliki bahasa Sunda dialek Sunda Banten. Mereka juga mahir menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk luar. Mereka memiliki kepercayaan yang disebut dengan Sunda Wiwitan, yang berakar pada pemujaan kepada arwah nenek moyang yang selanjutnya dipengaruhi oleh agama Buddha, Hindu, Islam. Masyarakat suku Baduy menggunakan dua sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan nasional dan pemerintahan adat. Pemerintahan adat sendiri dipimpin oleh kepala desa atau jaro pamarentah. Pemimpin adat Kanekes yang tertinggi disebut dengan Puun. Masyarakat Baduy ini memiliki keunikan tersendiri yang tercermin pada bagaimana mereka menjalankan amanat dari leluhurnya, serta sikap berwawasan dan waspada yang luar biasa seperti para leluhur mereka. Terbukti dari pembentukan dua komunitas, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy luar lebih memiliki kelonggaran dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan adat, sementara suku Baduy dalam sangat kuat dalam memegang hukum adat, serta kukuh dalam melaksanakan amanat leluhur. Suku Baduy luar memiliki pola hidup yang cenderung lebih longgar dalam menerima teknologi, walaupun mereka tetap harus memfilter apa saja yang bisa diterima. Masyarakat Baduy luar juga sudah menggunakan handphone dan kendaraan bermotor lainnya. Dari sudut pandang adat pun, Baduy luar memberikan kelonggaran bila dibandingkan dengan hukum adat bagi masyarakat Baduy dalam. Pola hidup masyarakat Baduy luar sudah mulai bergeser dan menerima sedikit demi sedikit perubahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbeda dengan suku Baduy luar, suku Baduy dalam memiliki banyak larangan. Salah satunya adalah larangan dalam menggunakan barang-barang elektronik, alat makan dan minum yang terbuat dari plastik, dan barang-barang rumah tangga lainnya yang berasal dari luar. Dalam pembangunan rumah, tidak diperbolehkan menggunakan paku dan hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling mereka seperti daun pisang, bambu jati, dan lainnya. Mereka juga tidak menggunakan alas kaki, baik sendal maupun sepatu, karena mereka merasa bahwa alam diciptakan untuk dijaga dan dilestarikan setelah diambil nilainya. Dengan penggunaan alas kaki ini seperti memberikan batasan antara mereka dengan alam, dan seperti memberikan kesan jijik terhadap alam. Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi hukum yang sesuai dengan hukum adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, suku Baduy dalam melakukannya dengan cara berkebun. Ada beberapa tantangan-tantangan seperti dilarang menggunakan cangkul karena mereka rasa itu dapat merubah struktur tanah. Kedua, dilarang menanam singkong dan beberapa tanaman lain. Ketiga, dilarang menggunakan bahan kimia seperti obat pemberantas hama. Selanjutnya, larangan terhadap kapan harus pergi ke ladang dan mereka hanya pergi ke ladang di saat-saat tertentu. Terakhir, ada larangan terhadap pembukaan ladang di Leweng. Leweng ini merupakan daerah konservasi yang tidak dapat dimasuki oleh sembarangan orang, baik masyarakat maupun pemimpin adat. Masyarakat Baduy ini membagi wilayah mereka menjadi 3 zona. Yang pertama, ada zona bawah, yang diperuntukkan untuk pemukiman warga. Memiliki struktur tanah yang datar yang dinamakan dengan dukuh lembur. Rumah didirikan secara sederhana dan berkelompok, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling mereka. Kedua, ada zona tengah. Terletak di atas zona bawah, diperuntukkan untuk lahan berkebun,
dengan cara berladang yang tradisional, membuka hutan sebagai wilayah pertanian, dan setelah menggunakan wilayah tersebut, mereka akan membiarkan hutan selama minimal 3 tahun untuk memberikan waktu kepada hutan untuk kembali asri. 3. Ada zona atas. Zona ini terletak di puncak bukit. Digunakan sebagai daerah konservasi yang tidak boleh ada perladangan. Bisa dimanfaatkan tapi hanya terbatas. Disebut juga dengan zona lewengkolot yang artinya titipan yang harus dijaga kelestariannya. Tidak bisa sembarang orang masuk, baik itu masyarakat maupun pemimpin adat. Ada larangan yang disebut dengan Pikukuh Karwun, yang merupakan peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat Baduy serta masyarakat luar yang ingin berkunjung ke dalam. Peraturannya antara lain dilarang mengubah jalannya air, seperti pembuatan irigasi, kolam ikan, dan drainase. Menurut mereka, pembangunan tersebut dapat mengubah jalannya air. Kedua, larangan untuk mengubah bentuk tanah, menggali tanah untuk sumur, pemerataan tanah untuk membangun pemukiman, serta penggunaan cangkul. 3. Larangan untuk masuk hutan titipan. Keempat, larangan menggunakan teknologi kimia seperti pemberantas hama, deterjen, sabun, pasta gigi, racun, dan lain-lainnya. Maka dari itu, mereka tidak ada yang menggunakan deterjen, sabun, dan pasta gigi. Kelima, larangan menanam tanaman budidaya perkebunan, misalnya cengkeh atau kelapa. Keenam, larangan memelihara binatang ternak berkaki 4. Dan terakhir, larangan menggunakan sembarang pakaian dan hanya pakaian dengan warna-warna tertentu seperti hitam, biru, dan putih. Nah, dari kearifan lokal yang dimiliki suku Baduy ini ada beberapa nilai yang kita dapat petik. Yang pertama ada nilai peduli lingkungan, kedua ada kerjasama, tolong-menolong, ketiga ada taat hukum, keempat ada kesederhanaan dan kemandirian, kelima ada demokratis, dan keenam ada pekerja keras dan jujur. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pendengar maupun bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.